والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Utsman TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita pagi hari ini, besar jadi kecil, kecil jadi besar. Tentang apa kira-kira? Belum baca? Ada satu hal yang kadang kita lupakan saat kita beramal, bahwa pahala yang kita harapkan dari amalan yang kita kerjakan ternyata antara satu orang dengan orang yang lainnya bisa berbeda, walaupun mungkin amalannya sama. Misalnya ada orang sama-sama sholat zuhur di masjid yang sama. Sama-sama sholat zuhur di masjid yang sama. Sholat zuhur pinten rakaat? 4 rakaat. Masjidnya sama, sama-sama sholat di Masjid Agung Purbalingga misalnya. Tapi antara yang didapatkan oleh si A dengan yang didapatkan oleh si B, pahalanya bisa berbeda. Sama-sama berpuasa di bulan Ramadan, mulainya sama, berakhirnya sama. Sama-sama puasa 30 hari atau 29 hari. Tapi pahala yang didapatkan oleh si A dengan si B belum tentu sama. Sama-sama bersedekah, ada kotak lewat, kita sedekah, belum tentu pahala yang didapatkan oleh si A dan si B, walaupun sama-sama sedekah di kotak yang sama, belum tentu pahalanya sama. Apa yang menyebabkan perbedaan pahala? Satu, ikhlas atau tidak dalam beramal. Ini yang nanti akan kita bahas lebih luas lagi. Yang kedua, yang membedakan antara pahala si A dengan si B adalah jenis amalannya. Apakah amalan yang dikerjakan itu berbeda jenisnya atau sama? Berbeda jenisnya itu maksudnya antara yang wajib dengan yang sunnah. Kira-kira pahalanya besar mana?
besar yang wajib. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan yang lebih aku sukai, kata Allah. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, dibandingkan amalan yang kuwajibkan atas hambaku. Berarti amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah lebih besar pahala yang mana? Yang wajib. Maka kalau kita ketemu dengan dua amalan, waktu kita terbatas hanya bisa untuk mengerjakan salah satu di antara dua amalan tersebut, mana yang dipentingkan? Yang wajib. Makanya keliru kalau ada orang meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnah. Wonten? Wonten apa mboten? Wonten. Zikir, baca Quran, ba'da maghrib, nabrak isya. Wonten? Sing wajib sing pundi? Salat isya. Jangan sampai gara-gara yang sunnah, yang wajib jadi terlalaikan. Itu nggak benar. Terus berarti yang sunnah ditinggalkan? Ya bukan. Dahulukan yang wajib. Setelah yang wajib dilakukan, mau melanjutkan yang sunnah, monggo. Tapi wajib harus dijadikan prioritas utama amalan kita. Tergantung keikhlasannya, tergantung jenis amalannya, tergantung juga sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sesuai dengan tuntunan Rasul, maka pahalanya akan semakin besar. Semakin jauh dengan tuntunan Rasul, maka pahalanya semakin sedikit, bahkan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amalan tersebut akan ditolak. Salat yang kita kerjakan itu belum tentu kita mendapatkan pahala full. Full niku napa? Penuh, belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarif wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi." Ada orang yang selesai sholat, pahalanya cuma dapat 1/10. Berapa? 1/10. Berarti pahala sing ilang pira? 90%. Cuma dapat 1/10. Ada juga kata Nabi SAW, "Thumunuha, subuha, sudusuha, khumusuha, rubuha, thuluthuha, nisfuha." Ada juga orang yang selesai sholat cuma dapat 1/9, ada yang cuma dapat 1/8, ada yang cuma dapat 1/7, ada yang cuma dapat 1/6, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, dan ada yang dapat setengah. Sholatnya pada, tempatnya pada, rokaatnya pada, imamnya pada. Kenapa bisa berbeda-beda? Yang ini dapat setengah, yang ini dapat 1/3, yang ini dapat 1/10, bahkan ada mungkin yang nggak dapat apa-apa. Puasa juga sama. Belum tentu kita kerjakan puasa hari ini kita akan mendapatkan pahala full dari puasa kita. Bahkan ada yang tidak dapat apa-apa. Bukankah kita sering dengar hadis Nabi SAW, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash."
Bukankah kita sering mendengar para ustadz, para dai, para kiai, para mubalik menyampaikan hadis betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kue artinya apa? Oroli pahala. Kue artinya. Jadi jangan dipikir ketika kita sudah puasa mesti oleh pahala. Belum tentu. Tergantung apa tadi? Ikhlas atau tidak, sesuai tuntunan atau tidak. Apalagi ustadz yang bisa mempengaruhi pahala waktu kita melakukan ibadah tersebut. Semakin istimewa waktunya, maka pahalanya semakin besar. Contoh Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Surat apa niku? Surat Al-Qadar. Ayat pinten? Diurut. Ayat 3. Ayat pinten? 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya lebih besar daripada ibadah selama 1000 bulan. Pinten tahun niku? 83 tahun 4 bulan. Tahajute pada, maca Qur'ane pada, zikire pada, tapi pahalane beda. Kenapa? Karena waktunya beda. Panjenengan beribadah di malam Lailatul Qadar tidak sama dengan beribadah di malam-malam selain Lailatul Qadar. Karena waktunya beda, pahalanya bisa berbeda. Apalagi tempatnya. Napa? Tempat menjalankan ibadah. Antara tempat yang istimewa dengan tempat yang biasa-biasa saja, itu pahalanya berbeda. Contoh, sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di Masjid Agung Purbalingga, pahalanya sama? Beda. Apa manin musholane jenengan? Bedanya pinten? 1000 Pak Bu, 1000. Bedanya 1000. Pahalanya sholat sekali di Masjid Nabawi seperti sholat 1000 kali di Masjid Agung Purbalingga. Kenapa berbeda? Tempatnya berbeda. Apalagi itu sholat di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram. Pinten? 1.000. 100.000. Panjenengan sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan kita sholat 100.000 di masjid ini atau di masjid yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Busiri. Berarti pahala yang didapatkan oleh seseorang dalam ibadahnya antara satu orang dengan orang yang lainnya sama atau beda? Beda. Tergantung ikhlas atau tidak, sesuai tuntunan atau tidak, tempatnya, waktunya, dan masih ada faktor-faktor yang lainnya. Cuman pagi ini kita akan membahas masalah nopo? Ikhlas. Satu hal yang kadang-kadang luput untuk kita perhatikan, bahwa ikhlas syarat mutlak diterimanya amalan seorang hamba. Sehingga para ulama kita dahulu lebih memperhatikan ikhlas sebelum beramal. Banyak di antara kita beramal, ikhlasnya kelalen. Ikhlasnya lupa. Padahal inti dari ibadah yang kita kerjakan adalah ikhlas. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nopo?
Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu, kita semuanya tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin. Mukhlisin itu artinya ikhlas. Kita ini tidak disuruh macam-macam. Kita ini disuruh ibadah sing ikhlas. Kalau tidak ikhlas, pahala tidak didapatkan. Atau minimal pahalanya bisa berkurang. Makanya tadi saya katakan si A sama si B jejeran. Sholatnya berdampingan, sama-sama subuhan di masjid. Tapi pahala yang didapatkan antara si A dengan si B berbeda. Seorang ulama namanya Imam Ibnul Mubarak. Beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Seorang ulama salaf, beliau mengatakan, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah." Betapa banyak amalan yang kelihatan kecil tapi pahalanya bisa besar. Karena nopo? Niat yang ikhlas. Belum tentu jenengan yang sodakoh 1 juta pahalanya lebih besar daripada yang sodakoh 1000 perak. Belum tentu. Ya wis mulai ngesuk nyong sodakoh 1000 bae. Wis 1000 ora ikhlas. Belum tentu. Jadi jenengan jangan seneng dulu yang sodakoh pira 1000 ya. Dan jenengan yang sodakoh 1 juta aja sedih disit. Maksud saya ini jangan tertipu dengan besarnya amalan yang kita lakukan kalau tidak ikhlas. Ada sebuah hadis yang kadang-kadang membingungkan sebagian dari kita. Kisah seorang pelacur. Kisah seorang pelacur. Dosa zina niku ageng napa mboten? Ageng sangat. Zina sekali saja dosanya besar banget, apalagi profesi. Pelacur itu kan profesinya napa? Zina, unggal dina zina gitu loh. Namanya juga pelacur. Bagaimana seorang pelacur bisa diampuni dosanya hanya dengan ngasih minum anjing? Kok anjing gitu loh? Dan hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadisnya. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin kada yaqtuluhul atash. Dikisahkan ada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Saking apanya? Saking hausnya. Dia cuma bisa muter-muter di sekeliling sumur. Disebutkan dalam sebuah riwayat dia itu saking hausnya sampai makan tanah yang lembab di sekeliling sumur. Dia mau nyemplung kan nggak bisa, nyemplung ya mati. Ketika dia sedang keliling-keliling kehausan, hampir mati karena haus, idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Ini cerita umat yang terdahulu. Melihat anjing tersebut, fanaza'at muqaha fasaqathu. Maka kemudian dia pun merasa kasihan dengan anjing tersebut. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada ember, tidak ada tali untuk mengeluarkan air dari sumur tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia turun, nyemplung sumur.
Apa ora kelelep? Mungkin sumurnya enggak dalam. Maka dia nyebur ke sumur tersebut. Enggak ada ember. Apa yang dilakukan? Sepatu. Dia pakai sepatu. Sepatunya itu dia isi air. Kemudian bagaimana naiknya? Kan harus naik. Bagaimana megang sepatu sambil naik sumur? Sulit. Maka sepatu itu dia gigit di mulutnya. Sepatu dicokot neng mulut. Ya. Kemudian dia naik sampai ke atas. Sepatu yang berisi air itu disodorkan ke si anjing. Maka anjing itu enggak jadi mati. Faghufira laha bihi. Maka pelacur itu dosanya diampuni karena amalan yang dia lakukan. Saya tanya, ngasih minum anjing itu amalan kecil apa besar? Kecil. Dosa berzina besar apa kecil? Besar. Mbok kudune menurut hitungan kita orang matuk. Masa ada dosa besar dihapus dengan amalan kecil? Para ulama kita menjelaskan rahasianya ada di sini. Niat yang ikhlas. Lu ngerti ini ikhlas kepriwe Ustadz? Satu, nggak ada yang lihat. Ketika dia datang ke situ nggak ada yang lihat. Yang lihat cuma Allah. Wanita tersebut ngasih minum tanpa ada yang melihat. Dan biasanya ketika orang beramal nggak ada yang ngelihat, biasanya lebih ikhlas. Nggak ada wartawan, ya, nggak ada pencitraan, nggak ada. Dia semata-mata melakukan itu karena mengharap ridho Allah. Apalagi Ustadz indikator yang lainnya. Indikator yang lainnya yang dikasih minum itu anjing. Anjing bisa nggak matur nuwun gitu? Bisa atau tidak? Hah, bisa? Nggak bisa. Masa ada anjing-anjing syukron? Mentang-mentang anjing Arab gitu ya? Tidak ada. Mengucapkan terima kasih aja tidak. Apalagi membalas kebaikannya. Berarti wanita ini murni keinginannya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak ingin dari kebaikan yang aku lakukan untukmu ini, aku tidak ingin balasan darimu, dan aku tidak ingin mendengarkan ucapan terima kasih darimu. Semata-mata karena Allah. Ini rahasianya kenapa kok dosa yang besar bisa dihapuskan dengan amalan yang kecil. Karena amalan yang kecil itu menjadi besar pahalanya sebab niat yang ikhlas. Maka jangan heran Imam Ibnul Mubarak tadi mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil pahalanya besar dengan niat yang ikhlas. Maka kalau suatu saat jenengan di kantong ini cuma ada duit berapa? 1.000. Ya aja 1.000 lah, 2.000. Duit 2.000, receh 2. Ya Allah, 2.000. Aku ngelak banget, pengen tuku es regane 2.000. Ngonek tuku 1.000 bisanya tuku apa gitu? Kalau sisanya 1.000 bisa beli apa bu? 1.000 sih apa? Permen. Ya.
Ya Allah, ini bagaimana ini? Kemudian dia sedekahkan yang 1000 ini. Bismillah, aku pengen yang 1000 ini mudah-mudahan dengan niatku yang ikhlas bisa mengampuni dosa-dosaku, bisa melindungiku dari api neraka. Nabi SAW menjelaskan ada orang yang dilindungi dari api neraka dengan sedekah bisyikki tamratin. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuhmu dari panasnya neraka dengan sedekah walaupun kurma separuh. Kurma separuh. Kurma kan segini, sejempol ini, separuhnya kurma. Kalau jenengan tulus ikhlas lillahi ta'ala, separuh kurma yang kita sedekahkan ini bisa melindungi kita dari siksaan neraka. Bisa jadi tameng yang akan melindungi kita dari siksaan neraka. Padahal cuma kurma separuh. Maka jenengan di bulan Ramadan ini sing loman. Apa loman? Yang dermawan. Ada orang pada ngumpul-ngumpul buka puasa. Apa yang bisa saya berikan? Gak mesti jenengan harus pesen nasi kebuli, sing larang gitu. Jenengan bisanya apa? Bisanya bakwan separuh, ya kayak kurma separuh. Dean ya. Saya nggak bisa, Ustaz, cuma bisa goreng bakwan 5, padahal bocah anak 10, ya disigar-sigar. Ya. Jangan pernah meremehkan amalan yang kecil. La takhirana minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amalan walaupun kecil. Yang penting di dalam amalan itu kita ikhlas. Syukur-syukur amalannya ora cilik tapi gede. Syukur-syukur infaknya tidak cuma kurma separuh. Kurma pinten? Sedus. Tapi jangan lupa nopo? Niat. Imam Ibnu Mubarak melanjutkan nasihatnya. Ini kebalikannya tadi. Kalau yang tadi ada orang sedekah beramal kecil pahalanya besar. Beliau lanjutkan, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan ada orang yang melakukan amalan besar, pahalanya kecil gara-gara nopo? Niat yang tidak ikhlas. Amalannya besar. Kan harapannya kalau amalannya besar, pahalanya besar. Tapi kenapa kok harapan itu pupus? Harapan itu hilang, harapan itu musnah. Ternyata karena lupa nggak niat, atau ternyata karena niatnya awalnya ikhlas kemudian berubah menjadi riya. Ada sebuah kisah seorang raja, dia pengen bangun masjid yang besar, mewah, megah. Saya nopo mboten? Saya. Dan dia pengen masjid ini dibangun dengan duitnya sendiri. Saya. Gak boleh ada yang ikut-ikutan. Duitnya sekang nyong kabeh. Arep nyumbang PC siji ora oleh. Apa maning PC siji? Ya. Split siji ora oleh. Ya. Kalau sampai ada rakyatku yang ketahuan ikut-ikutan nyumbang
penjara. Wah. Singkat cerita, pembangunan itu selesai. Begitu selesai, puas karena masjid besar sudah selesai dibangun dengan uangnya sendiri. Maka dia bilang, tolong tulis namaku di pintu gerbang Masjid Raja Anu, supaya semua orang tahu bahwa masjid ini dibangun pakai duitku, bukan duitnya siapa-siapa. Tulislah peresmian Masjid Raja Anu, duitnya dewek, orang asing, cawe-cawe. Seneng banget. Malamnya tidur. Tahu-tahu ketika dia tengah tidur mimpi. Apa yang terjadi? Nama dia di plang itu hilang. Namanya hilang. Tahu-tahu namanya itu diganti dengan nama seorang wanita. Seorang wanita. Begitu dia mimpi seperti itu, kaget langsung bangun. Begitu bangun nggak nunggu pagi, dia suruh pasukannya, coba lihat itu nama saya masih ada nggak? Akhirnya pasukan itu pergi ke masjid, dilihat, oh ternyata masih ada. Paduka masih ada, namamu masih lengkap, nggak berkurang sedikit pun. Alhamdulillah, turu maning. Ternyata malam yang kedua dia mimpi dengan mimpi yang sama. Maka dia pun perintahkan prajuritnya, lihat lagi. Ternyata sama, nggak ada. Namanya masih tetap tertulis. Dia jengkel jadinya. Dia kepriwe jadi. Tidur lagi. Malam yang ketiga mimpinya sama. Dan ketika mimpi dia sempat menghafal nama wanita itu. Siapa namanya? Gergeten dia. Jadi sambil ngimpi sambil ngapal. Kepriwe ya? Kemutan dia, ingat dia. Oh itu namanya si Fulanah. Ya. Maka begitu bangun dia langsung perintahkan kepada prajuritnya, tolong cari nama wanita Fulanah. Ya. Fulanah itu si A gitu. Fulanah itu si A. Cari nama wanita dengan nama ini. Cari. Akhirnya nggak lama kemudian ketemu. Ternyata wanita tersebut tua, mbah-mbah, miskin, pakaiannya compang-camping. Ya. Bukan tampang seorang miliarder, bukan. Bukan tampang seorang yang kaya raya, bukan. Orang miskin, tua, bajunya sederhana. Dan dia ketika dipanggil ke istana, masuk istana dredeg. Gemeter dia. Aduh apa ini, ada apa ini? Setelah berhadapan dengan raja, wanita itu ditanya sama sang raja, Mbah, jenengan bantu ya bangun masjid? Boten. Tidak, saya nggak bantu. Gimana saya bantu? Panjenengan ngelihat saya ini miskin sekali. Saya bantu pakai apa? Jangan bohong. Boten. Coba diingat-ingat. Kamu nggak bantu sama sekali, tidak. Cuman apa? Ya. Dia ingat-ingatkan. Hanya satu yang pernah saya kerjakan, wahai Paduka. Saya pernah lewat di depan masjid ini ketika sedang dibangun. Ketika saya lewat, saya melihat ada seekor kuda. Kuda ini kerjaannya adalah ngangkuti bahan bangunan. Ini kuda beneran ya, bukan mobil kuda, bukan. Ya.
Kuda ini kerjanya ngangkatin bahan-bahan bangunan. Kuda itu kelihatan haus sekali. Dan di hadapan kuda itu nggak jauh ada ember isinya air. Kuda ini berusaha untuk mendekati ember tadi, nggak bisa. Kenapa? Karena kudanya diikat. Setiap mau maju nggak bisa, maju nggak bisa. Saya kasihan. Apa yang saya lakukan? Saya cuma mendekatkan ember itu dekat ke kepalanya saja, supaya kuda itu bisa minum. Itu Paduka, saya nggak ngapa-ngapain. Maka kata raja itu, ini yang menyebabkan namamu bisa menggantikan namaku. Kamu melakukan sesuatu yang kecil, tapi kamu lakukan dengan tulus dan ikhlas. Sedangkan aku melakukan sesuatu yang besar, tapi tidak ikhlas. Maka waspada. Jangan tertipu dengan banyaknya amalan yang kita kerjakan. Jangan sombong dengan besarnya amalan yang kita kerjakan. Belum tentu amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana Ustadz? Berarti rasa amal yo salah. Pripun berarti? Nggak usah beramal? Apakah itu solusi? Bukan solusi. Berarti solusinya nopo? Niatnya, ikhlasnya dijaga. Yang namanya ikhlas itu gampang apa sulit? Gampang atau sulit? Sulit. Seorang ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Terkenal sekali kesolehannya, ilmunya, ibadahnya, amalannya. Mungkin amalan kita ini nggak ada seujung kukunya amalan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Seorang ulama yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku perbaiki melebihi memperbaiki niat. Kenapa demikian? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niatku gampang banget berubah. Kadang ikhlas, kadang tidak. Paginya ikhlas, sorenya tidak. Berangkat haji ikhlas, baline ora. Kepriwe gue? Pripun wis mangkat ikhlas baline mboten pripun? Ora diceluk Bu Hajah. Kesuh. Ora diceluk Pak Kaji jengkel. Wonten tiyang kados niku? Wonten. Oh kathah. Namanya itu loh, cuma ketinggalan H di depannya, montong-montong. Apa orang ngerti nyong wis kaji? Wis kaji miyen nyong kajine tuli. La ilaha illallah. Golet apa sih kaji? Golet gelar. Ya. Hati-hati. Harus latihan yang namanya niat ikhlas tersebut. Untuk mencapai niat yang ikhlas itu butuh perjuangan, butuh latihan. Bagaimana melatihnya Ustadz? Begini, sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal. Napa? Sebelum beramal, ketika beramal, terus sesudah beramal. Sebelum beramal, panjenengan mau
amal apapun wis niat ki, aku arep kayak kiye. Mau amal apapun, mau puasa, sholat sunnah, sholat wajib, mau puasa Ramadan, mau hadir pengajian, mau baca Quran, mau zikir, mau birrul walidain, mau ngajar, apapun amalan yang akan kita kerjakan, sebelum melakukan dicek niatnya wis bener apa urung. Jadi panjenengan tadi ketika berangkat ke sini aja ke susu, aku mangkat ki ikhlas apa ora? Apa tujuannya sekedar pengen ketemu karo kancane, reuni sesama pensiunan? Loh, Ustaz apa rauli? Iya, tapi kan itu bukan tujuan utama. Jenengan orang saniyati insya Allah ketemu. Ya. Tapi ikhlas ini harus diusahakan. Sebelum puasa Ramadan kemarin, saya mau puasa Ramadan tujuannya apa? Mau ngasih bukaan puasa. Saya ngasih bukaan puasa di masjid tujuannya apa? Saya mau sedekah. Sedekah saya tujuannya apa? Mau melakukan amalan apapun, dilihat dulu niatnya apa. Kalau ternyata belum ada niatnya, diniati dulu. Kalau sudah ada niatnya, tapi niatnya belum ikhlas, diapakan? Diikhlaskan dulu. Udah rasida, ya. Aku kayaknya urung ikhlas lah, aku rasida baik. Bukan, tapi diperbaiki niatnya. Itu ketika nopo? Ketika sebelum beramal. Cukup boten saat beramal terus diawasi niatnya, karena niat itu bisa berubah. Contoh panjenengan hadir pengajian di sini, awalnya ikhlas betul-betul ikhlas. Tahu-tahu kok duduk di sampingnya bos jenengan, ya. Bos jenengan atau kepala sekolah jenengan atau atasan jenengan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Bos ngaji ya? Iya, sama saya juga udah sering di sini. Ya. Tujuannya apa jenengan cerita-cerita? Awalnya sudah ikhlas. Contoh yang lain, awalnya sudah ikhlas, taraweh, berangkat, ya Allah lillahi ta'ala saya niatnya. Tahu-tahu rakaat pertama imamnya wacane dawa banget. Mulai gue niatnya mulai apa? Mulai ngerundel imamnya mentang-mentang nembe mondok apa ya? Kayak imamnya riak kayak. Waduh. Dianya yang nggak ikhlas nuduh orang lain. Hati-hati. Ya tapi kan aja dawa-dawa. Ya rasa gerundel. Gerundel lo lihat apa? Saya nanya, orang sholat gerundel karena imamnya panjang dapat apa? Gak dapat apa-apa. Wis kesel orang li apa-apa. Sudah diikhlaskan aja. Yeah. Lalu ngantri di rumah sakit bisa berjam-jam aja ikhlas, sabar. Ini sholat insya Allah nggak sampai berjam-jam. Teng pundi jajan masjid jenengan anak sholat nganti 5 jam wonten? Nggak ada lah. Paling pol-pole pinten? Setengah jam gue wis pol. Ya ndean pol-pole ya sejam lah ndean ya. Apa nggak panjang? Enggak. Ya. Lebih panjang ngantri sembako. Ya. Ini ketika sedang beramal. Setelah beramal masih tetap diawasi, masih. Karena kadang-kadang syaitan gagal menggoda kita sebelum beramal, gagal menggoda kita ketika beramal, maka setan akan menggoda kita setelah beramal. Contohnya wau niku buka jah kali pak kaji niku. Ya. Sudah berusaha
selama sekian tahun berusaha untuk menyembunyikan amal soleh yang dikerjakan saat di tanah suci. Merasa di tanah suci bisa nangis, bisa khusyuk, bahagia sekali. Setahun bisa dijaga, 2 tahun bisa dijaga, 10 tahun bisa dijaga, 20 tahun berkunjung ke rumah orang yang baru haji. Orang yang baru haji ini cerita macam-macam tentang pengalaman spiritualnya. Di dalam hati yang sudah haji 20 tahun yang lalu, kiwong kemelitak temen. Nembe kaji benyong tuli 20 tahun mien, zamannya lebih susah. Akhirnya nggak kuat dia untuk menceritakan amal soleh 20 tahun lalu yang sudah dia jaga serapat-rapatnya supaya tidak rontok pahalanya. 20 tahun kemudian dia sombongkan amalan dia. Bayangkan, rusak setelah 20 tahun kemudian. Harus dijaga bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan dipikir kita beramal wis, enggak. Setan akan terus mengintai pahala-pahala kita, amal-amal soleh kita, supaya rontok pahalanya. Maka jagalah niat, karena yang besar bisa jadi nopo? Kecil. Yang kecil bisa jadi besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita dengarkan pertanyaan dari hadirin, saya akan bacakan pertanyaan masuk. Ustadz, saya mau tanya mengenai zakat fitrah atau beras. Itu dibaginya waktunya kapan? Atau selama bulan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ke-30 Ramadan. Paling afdol membagi zakat fitrah adalah sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kenapa? Sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi panjenengan subuh-subuh bagi zakat fitrah. Itu yang paling afdol. Ustadz repot, sibuk, mbok ora sempat. Para ulama kita mengatakan kalau mau diajukan ya minimal sehari 2 hari maksimal. Pinten? Sehari 2 hari. Jangan sampai seminggu, sebulan, malah urung Ramadan. Enggak, ya, karena tujuannya adalah untuk memberi makan buat orang miskin, supaya orang miskin pada hari Idul Fitri tidak ada yang kelaparan. Itu hikmahnya, salah satu hikmah. Ustaz, saya punya istri, kebutuhan sehari-hari soal uang saya suruh ambil sendiri secukupnya. Masya Allah. Ibu nek, bapaknya kados niku bu? Boten. Pecah banget ya. Tapi ada kalanya saya tidak nyuruh ambil lagi untuk sedekah kepada orang lain. Seandainya dia ngambil untuk sedekah tanpa sepengetahuan saya, ya, apakah saya ikut berpahala? Cukup sekian. Ya kalau jenengan ikhlas dapat. Kalau jenengan apa? Ikhlas dapat. Jadi jenengan sudah diniati, ini duit kalau seandainya diambil sama istri saya setelah untuk keperluan sehari-hari cukup, kemudian dia ngambil lagi untuk sedekah, saya ikhlas, ya dapat pahala. Karena duit itu duitnya siapa? Duitnya jenengan, jenengan yang kerja, tidak apa-apa insya Allah, dan dapat pahala. Ya, ada yang lain monggo. Silakan. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus seperti ini. Ada seorang
itu pernah mengeluarkan uang untuk sedekah. Apakah pengeluaran yang untuk sedekah itu perlu dilaporkan ke istri? Karena bisa aja kalau dilaporkan nanti mungkin bisa mengurangi keikhlasan. Ya. Apakah harus seorang suami melaporkan kepada istrinya tentang amal soleh yang dia kerjakan, contohnya sodakoh? Jawabannya tidak harus, karena duit-duit sendiri. Kecuali kalau ada kecurigaan. Kita ini biasanya belanja semene duitnya, siki jadi semene, jangan-jangan. Apa bu jangan-jangan? Jangan-jangan punya Mahmud, Mamah muda. Ya. Kalau ada kekhawatiran, muncul kecurigaan, maka jelaskan. Maka dijelaskan. Dan istri jangan dikit-dikit curiga, nggak baik. Ya, orang yang terlalu curigaan itu hidupnya tidak nyaman. Jadi aslinya tidak wajib, kecuali kalau ada kondisi tertentu yang menuntut untuk menyampaikan dengan maksud supaya terhindar dari fitnah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.